Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada moderator yang memberikan kesempatan pada saya dan Fakultas Kedokteran Public Health and Nursing yang bisa mengundang saya untuk hadir di sini. Jadi saya berbicara mengenai klinis saja dan viral infection pada saluran nafas itu pada prinsipnya mulai dari yang asimptomatik tadi sampai yang sangat berat dan severe gitu, acute respiratory syndrome. Dan ini menyebabkan kehebohan karena banyak meninggal dan cepat sekali. Jadi ini memang manusia ini sudah lama berinteraksi dengan virus, dan virus itu apalagi yang RNA itu berkembang kemudian berubah mutasi dan lain-lain, lalu manusia harus berkenalan dengan yang baru. Biasa kalau berkenalan dengan yang baru itu kaget dulu. Jadi sekarang banyak, dan terakhir adalah yang COVID-19. Jadi memang sejak zaman dulu memang sudah ada virus-virus ini dan memang sudah ada catatannya. Kira-kira seperti ini, baik itu yang influenza maupun yang sampai terakhir yang sekarang yang corona. Kita sudah berapa kali bolak-balik ketemu virus-virus yang mengganggu pernapasan, dan sekarang cukup heboh. Sebelumnya ada heboh juga yang cukup besar sampai hampir 2 juta seluruh dunia, itu swine flu. Dan seluruh manusia terkena, apapun. Dan penyebarannya sangat-sangat mudah. Terakhir kemarin, hari ini ada diumumkan 3 WNI kita di kapal pesiar itu yang positif ya. Mudah-mudahan tidak meninggal. Jadi di mana-mana bisa ketemu, dan memang yang paling cepat penyebarannya adalah di rumah sakit. Kasus SARS yang pertama itu dari hotel, kemudian heboh di Singapura, petugas kesehatannya di Singapura itu kena semua. Demikian juga yang di Wuhan, itu sampai menit sekarang sudah ada 2 dokter yang meninggal. Saya nggak tahu perawatnya lebih intens dari dokternya mestinya kontaknya ya, tapi kok nggak diumumkan juga ya. Barangkali ada juga yang meninggal perawatnya. Jadi memang onsetnya cepat. Ya. Onset cepat itu berapa hari kemudian sudah sesek. Sebetulnya ada manusia itu demikian adaptif ya. Kalau yang cocok ya barangkali dalam waktu 2-3 hari sudah sesek kemudian memburuk. Tapi ada yang beberapa hari kemudian baru memburuk. Ya. Jadi memang masing-masing sistem saluran nafas itu berbeda-beda adaptasinya. Kita tuh manusia diberi kemampuan beradaptasi. Masing-masing manusia itu berbeda-beda adaptasinya. Dan simptomnya tidak bisa, ada yang full blown, ada yang hanya diare saja, kemudian baru diketahui itu viral infection yang mengenai saluran napas. Tapi ada juga yang tadi asimptomatik, tapi menulari. Dan ini memang susah dibedakan apakah ini viral atau memang bakterial. Pada saat hanya berdasarkan simptom. Ya. Datang sesek, pilek, tiba-tiba memburuk. Ini viral atau bakterial. Jadi memang kita butuh cepat tadi ya, pemeriksaan dahak, kemudian swab. Tapi memang yang paling akurat itu kalau di swab di orofaring. Sampai terasa seperti mau muntah, itu artinya terkena. Nah ini memang pada individu tertentu memang jadi berat. Jadi punya penyakit kronik yang sekarang kita tenggarai, yang memang punya penyakit kronik itu risiko menjadi meninggal. Dan ini proses patofisiologinya bisa sampai di cerebral, bisa sampai di jantung, semuanya karena viral itu bisa sampai viremia.
Dan ini komplikasinya memang terjadi pada semua organ, dan kadang-kadang memang karena sistem imunnya menjadi menurun karena kondisinya memberat, jadi ada infeksi sekunder. Makanya pada guideline-nya itu yang sekarang keluar itu diberikan juga antibiotika. Karena ada beberapa bakteri yang kemudian menjadi flare. Pada yang ini salah satunya yang sampai sekarang saya tahun kemarin, bulan-bulan kemarin saya masih menerima. Dan memang ini cirinya Indonesia masih banyak flu burung, karena barangkali di Indonesia banyak burung. Oceh-ocehan maupun dipelihara di rumah. Dan ini simptomnya hampir semua viral infection yang respiratory, itu hampir mirip-mirip semua simptomnya. Influenza-like illness, ILI. Jadi tiba-tiba menjadi jelek, kemudian meninggal. Atau ada recovery. Tapi jarang yang recovery. Dan ini kebetulan memang kebanyakan sebetulnya dia sampai di paru saja. Kemudian terjadi storming cytokine-nya, biasa itu reaksi tubuh kita untuk defense mechanism, tapi kemudian efeknya adalah sitokin itu sampai di organ-organ, kemudian jadi MODS, multi organ dysfunction syndrome. Dan itu sebetulnya kalau diteliti di organ itu nggak ketemu si virusnya. Virusnya hanya ada di respiratory system. Dan kemudian hipoksianya itu juga mengganggu organ-organ. Dan ini yang survive, ada beberapa yang saya rawat itu survive. Itu terjadi interstitial fibrosis. Dari CT scan-nya muncul interstitial fibrosis, itu hanya beberapa yang survive. Itu lalu perlu steroid jangka panjang. Dan ini memang hanya ada di paru, tetapi kemudian karena masalah ini, kemudian organ-organ menjadi rusak. Ini salah satu tampilan klinis. Jadi terjadi leukemia biasa ini, viral infection, leukositnya jadi 2, berapa, 1, berapa gitulah ya, di bawah 4.000. Kemudian ada limfopenia, itu limfopenia artinya jelek, rupanya itu limfopenia karena ada rekrutmen ke alveolar, ya, ke paru. Kemudian gangguan liver, gangguan ginjal itu karena terjadi hipoksia. Biasanya kadang-kadang bisa sampai saturasinya 80%. Ini salah satu yang viral infection yang berat waktu itu, kemudian meninggal dikonsulkan. Ini yang sempat recovery, ada beberapa. Tampilannya sama dengan yang COVID-19. Ini yang pernah kita rawat sampai ini yang ini kebetulan dikirim dari Banjarnegara, kemudian 2 hari masih baik, cuma sesek aja, infection-like illness. Setelah begini baru dikirim ke Rumah Sakit Sarjito. Ini di depan UGD sudah apno, bagging, septic shock, kemudian kita rawat sampai hari ke-11. Itu sudah lumayan baik. Tapi ini CT scan-nya ada fibrosis interstisial. Ini yang terakhir saya rawat. Setelah 20 hari dengan ventilator kemudian meninggal. Sempat yang dari Klaten itu juga ada salah masuk ke ICU, padahal itu, tapi meninggal di ICU. Tapi yang di Klaten itu positif. Jadi yang di ICU menghabiskan Tamiflu waktu itu, karena semua minta Tamiflu untuk avian influenza. Tidak ada yang cocok obatnya. Sebenarnya ada oseltamivir ini, ya, tapi ya kalau hari kedua, hari ketiga, hari pertama, hari kedua cocok, tapi lama-lama enggak. Oseltamivir enggak ada di Indonesia, ini yang inhalasi. Ini ribavirin biasanya untuk hepatitis.
Ini yang flu heboh sekali seluruh dunia, bahkan kita sudah ditawari sekian juta vaksin dosis, tapi kita tolak waktu itu. Ini kejadiannya di Meksiko, kota persis seperti sekarang Wuhan, kira-kira begitulah analoginya. Terus diisolasi selama 2 minggu, tidak boleh ada orang ke gereja, tidak ada boleh pertemuan, tidak ada pertandingan sepak bola. Semua disuplai oleh tentaranya di sana. Masing-masing penduduk hanya tinggal di rumah, kemudian bahan pokok sembako dikirim ke masing-masing rumah. Bukan main waktu itu. Ya. Sampai terjadi pandemi, ya. Kemudian akhirnya kembali normal lagi. Hilang begitu saja. Memang barangkali begitulah virus RNA. Ya. Ini H1N1 sequencingnya beda dengan yang tahun 18, sama juga. Ini juga jutaan yang meninggal. Ini interaksi tadi, selalu ada binatang pembawanya, gitulah, perantara. Kebetulan di Meksiko itu kandang babi banyak sekali, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan babi yang diternak, kemudian terjadi interaksi dengan peternaknya, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sampai hampir 2 juta terpapar H1N1. Sampai Jogja juga waktu itu kita isolasi H1N1 baru ada 60 kasus, tapi 4 meninggal. Nah ini semua mirip semua. Klinisnya dari viral infection di pneumonia viral infection itu sangat mirip. Ini pandemi yang luar biasa, belum sehebat yang SARS ini, tapi ini sudah sampai seluruh dunia dan meninggal juga banyak. Dan Indonesia kebagian cukup banyak. Ini yang risiko pada yang meninggal usia-usia sekian ini ya, dengan komorbid. Ya. Nah, ini komorbidnya ya, sama dengan SARS yang sekarang. Ada diabetes, ada COPD, asma, DM, dan pasien-pasien dengan penyakit kronik, hepar gitulah. Kemudian meninggal. Kebetulan waktu itu yang di Jogja sempat dirawat di Sarjito yang H1N1 itu yang hamil. 4 jam dirawat di gawat darurat, kemudian meninggal. Setelah dicek H1N1, tapi baru beberapa hari kemudian. Jadi artinya sebetulnya barangkali di gawat darurat waktu itu sudah banyak yang terpapar. Tapi ya sehat-sehat aja. Ini prosesnya ARDS-nya memang seperti inilah, sitokin, badai sitokin. Sehatnya begini, badai sitokin terjadi seperti ini. Ini juga terjadi di semua viral infection, pneumonia karena viral, termasuk yang sekarang COVID-19. Ini pneumonia, ini prosesnya yang terjadi, kerusakannya secara histopatologis. Ini juga yang H1N1 yang meninggal di gawat darurat, dirawat 4 jam. Ini hamil 16 minggu, memang salah satu predisposing faktornya adalah hamil. Dan hamil 16 minggu, 2 hari demam, bawa ke rumah sakit terdekat. Pada hari keempat sesak ke Sarjito, kemudian 4 jam dirawat dengan ventilator, meninggal. Kemudian kita waktu itu kita cuma menduga ini apa nih ya, karena ada sedang musim flu, swine flu babi, kemudian kita cek dahaknya, kemudian positif. Kemudian ada juga yang dia memang tinggal di daerah satu desa itu pada kena flu, tapi kok cuma dia yang kemudian meninggal karena mungkin ada faktor risiko. Kasus juga yang lain, ini pulang dari Bali, waktu itu Bali juga sedang flu babi, dia punya penyakit asma, meninggal di Jogja. Setelah pulang ke rumahnya naik bus dari Bali. Kemudian juga ada yang kita rawat, ketularan anaknya baru pulang dari Amerika, yang pertukaran siswa itu, AFS.
Ya ketularan, ibunya ketularan kemudian terjadi miokarditis sampai pasang pacemaker. Positif ibunya, tertular anaknya H1N1. Tidak ada ya, ini sama 14 hari isolasi ya. Itu. Dan ini kalau jelek memang terus rumah sakit. Ini ada satu penelitian di tahun 2001, 15 manusia individu sehat diinfeksi human coronavirus. Bukan main ya. Padahal tahun 2002 muncul SARS di Cina. Dan ini memang terjadi kerusakan. Ya. Mukosannya, epiteliumnya terusak. Ya. Setelah diinokulasi. Dan itu kadang-kadang juga tanpa simptom. Jadi termasuk tadi ada asimptomatik. Tapi dia bisa menularkan. Ini SARS, belajar dari SARS yang dulu. Termasuk SARS itu waktu itu diminta rumah sakit rujukan SARS. Walaupun nggak pernah ada. Sekarang dipakai untuk MDR-TB. Jadi selalu terlambat. Ya. Jadi akhirnya kontak dan kasus itu saling berinteraksi lalu makin banyak. Selalu yang terkena pertama adalah healthcare worker, petugas kesehatan. Dimanapun, termasuk waktu SARS pertama, Guangzhou, kemudian sekarang di Wuhan itu yang terkena adalah petugas kesehatan. Singapura juga gitu. Itu yang terkena bahkan ada perawatnya ada meninggal. Dan itu menyebar sangat cepat seperti sekarang juga. Ini catatannya, Indonesia waktu itu ada yang terkena, ya, tapi nggak ada yang meninggal. Karena tinggal di Singapura, dari Batam sedang ke Singapura gitu, positif. Seperti yang sekarang juga ada satu. Tapi sebagian besar, hampir 80% adalah yang penduduk Singapura asli. Ini etnik, ya, catatannya dari Singapura. Hampir 3/4 adalah Chinese. Yang Melayu ada 13%. 3 meninggal. Yang India juga ada. Jadi memang kelihatannya etnik yang Chinese yang memang banyak yang terkena. Waktunya, Dok. Ya. Ini yang terakhir catatannya. Mirip sekali dengan flu babi, flu burung, MERS-CoV juga seperti ini. Sangat cepat menular, menyebar, kondisinya memberat, terlambat, komorbid, dan kita hanya bisa supportive treatment, ventilator, dan lain-lain. Demikian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.